Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Eh, Walaupun tengah hari, tetap semangat puasanya. Mungkin di sebagian tempat hari ini hari Jumat sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi untuk sebagian tempat lagi mungkin baru besok Sabtu baru merayakan hari raya Idul Fitri. Intinya kapanpun hari rayanya, yang penting masih sama, yaitu harinya hari Lebaran, jadi bukan hari lain. Seperti di video sebelumnya, saya mau menjelaskan sedetail mungkin alasan apa kenapa kolam media tanah untuk mencegah kebocoran yang pertama, terus yang kedua mencegah hama kepiting, terus yang ketiga lagi hama dari berang-berang. Mungkin kalau kitanya banyak uang atau punya budget yang cukup lumayan banyak tidak bakal memakai asbes seperti ini. Dalam arti ya kita langsung dicor atau ditembok atau di beton. Itu mungkin jauh lebih efektif, jauh lebih bagus, dan yang terakhir mungkin jauh lebih lama secara ketahanannya. Kenapa di sini saya menjelaskan alternatif lain, yaitu pakai asbes. Yang pertama, dia itu lebih murah. Kalau kita misalkan beli terpal, kalau segini kan ukuran 22 meter kali 8 mungkin bisa habis berapa ya. Ini saya cuman habis 750.000. Mungkin dengan biaya pemasangannya sekitar kurang lebih 1 juta kurang lah. Kenapa memakai asbes? Ini dari segi ketahanannya mungkin jauh lebih lama, bisa bertahun-tahun. Terus dari kekuatannya mungkin kalau kepiting juga nggak bakalan mampu menembus dari si asbesnya. Terus yang terakhir mungkin secara pemasangannya lebih gampang, tinggal kita senderin lalu semuanya bisa beres. Untuk umur ikan sendiri ini udah 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih. Nah, adapun mungkin kepanen bisa jadi 1 bulan lagi ataupun 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Ya kita lihat nanti apakah penanaman yang bibit 1 kuintal ini bakal jadi berapa kintal, menghasilkan uang berapa. Nanti saya perjelas sejelas-jelasnya. Nah, ini kan kita sama-sama belajar. Nah, kenapa saya muncul ide pakai asbes? Nah, berpikirnya karena asbes ini kan dari ada campuran semen ya. Jadi secara kekuatan mungkin juga lebih kuat. Terus pemasangannya juga lebih gampang. Tapi ini pemasangannya baru sekedar ala kadarnya, belum saya dibikin rapih serapih mungkin, jadi masih bergelombang ya, tidak lurus. Mungkin nanti kalau misalkan sudah panen, akan saya dibikin rapih. Bisa jadi pinggirannya atau pas lekukan ininya kita tembok sedikit, jadi dia betul-betul si air itu nggak bakalan lari. Ataupun kabur ke samping. Nah, terus yang tadi yang ketiga, untuk mencegah hama sero, ini sangat efektif sekali karena kalau misalkan sero masuk ke kolam, dia tidak bakalan bisa naik karena licin ya, karena licin. Jadi ini pemasangannya baru ala kadarnya, jadi tidak di ini dulu. Yang lebih bagus mungkin harus kita tarik benang dulu, dibikin lurus, jadi nanti pemasangannya tidak ada yang seperti ini ya, tidak ada yang
tidak lurus, dalam arti kurang presisi lah kalau bahasa ininya. Untuk ikannya sendiri umur 3 bulan lebih, kebesarannya sama, dia besarnya tidak rata. Ada yang 3 jari, 2 jari, bahkan ada juga yang masih 1 jari. Nah, untuk air sendiri, karena ini musim musim padi dipanen, jadi untuk air nggak bakalan kekurangan. Kenapa demikian? Karena banyaknya tukang angon meri. Nah, jadi kalau untuk air, selama ada tukang angon meri, air pasti bakalan ada, karena dia yang mengangon merinya itu yang mengalir ke hulu gitu. Jadi saya udah mau sebulan lebih gak pernah ada aktivitas lihat air ataupun cek air. Jadi air pasti ada terus karena adanya si mang-mang meri. Jadi dibantu dengan adanya si mang-mang meri. Nah, adapun seperti biasanya mungkin maju padi umur 1 bulan 2 bulan biasanya suka kekurangan air, dan seterusnya. Mungkin siklusnya seperti itu. Jadi ini pemasangannya baru ala kadarnya, tidak dibikin rapih ya, baru pasang. Tapi alhamdulillah setelah dipasang, debit air itu bisa dibilang cukup, dalam arti dia tidak berkurang, bukan cukup, tidak berkurang gitu. Jadi air itu kan kalau kolam tanah yang rentan itu ke pinggir. Nah, yang tadi saya sebutin, kalau kolam tanah itu kepitingnya sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, kalau sudah dipakai ini, dia aman, tidak ada istilahnya kepiting tidak bakalan bisa nembus. Nah, untuk asbes sendiri, ini kenapa saya cuman habis 750.000 dengan lebar kolam 8 apa 10 meter ya, sekitar 10 meter lah, 10 kali 22 meter, cuman habis 750.000, ongkos pasang 200.000, ngopi itu 1 juta kurang lah. Nah, kenapa ini murah? Karena ini saya belinya asbesnya bukan asbes baru, jadi dia ada istilahnya asbes rijekan dari pabrik gitu. Dia ada bolong-bolong, cuman gak banyak, kadang ada yang bolong, kadang ada yang retak, tapi masih bisa layak pakai kalau untuk dipakai untuk kolam, kecuali kalau kita difungsikan untuk atap ya. Kalau atap saya sarankan jangan, pasti tidak bakalan nyaman, pasti bocor. Ada yang 4 jari juga, ada yang sudah besar, bahkan ada yang lebih besar tuh, seperti ini ukurannya kurang lebih 4 jari itu, cuman gak banyak, paling 1-2 ekor lah, 1-2 ekor. Jadi kemungkinan ini panen bisa jadi 1 bulan lagi atau bisa jadi 2 bulan lagi. Ya kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar mengikuti perkembangannya seperti apa. Cuman ya bagusnya pemasangan asbes ini bukan di pertengahan kita menanam ikan. Jadi harusnya sebelum kita menanam ikan, lebih bagusnya lagi dibenahi dulu si media tempat kita menanam ikannya, baik itu dari mulai perairannya ataupun dari kolamnya. Nah, ini kan disebutnya uji coba ataupun tester. Lagi musim panen padi. Nah, di sini kenapa tidak ada entog, angsa dan lain-lain? Nah, perlu diperhatikan juga, kalau kolam ikan di tengah-tengah sawah ataupun jauh dari pemukiman penduduk, itu hama yang paling bahaya bangsat ataupun maling. Nah, alhasil entog punya saya digondol maling 3 ekor. Jadi saya ungsikan lagi ke tempat yang lain ini piaraannya. Mungkin nanti kalau sudah saya benteng full,
akan coba ini apa, akan coba mengukut lagi ataupun memelihara. Kisaran besaran ikannya. Baik, konten kali ini atau video kali ini cukup sekian. Jadi kesimpulannya, bagusnya sebelum kita menanam atau menabur benih, bagusnya kolamnya dibenahi dulu. Ya dibenahi dulu kalau untuk media kolam tanah ya. Yang lebih bagus mungkin kalau kita punya banyak modal ya kita cor pinggirannya, sekelilingnya. Cuman alternatif kedua, kalau misalkan kita modalnya minim, pilihannya bisa pakai asbes ataupun bisa pakai terpal. Nah itu, untuk fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk mencegah kebocoran, yang kedua mencegah dari hama kepiting, terus yang ketiga mencegah dari hama sero. Sero mungkin bahasa Indonesia berang-berang ya, begitu. Videonya cukup sekian. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.